Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Jadi, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita belajar seperti biasa. Ibu harap kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke, kepada Ketua Kelas Ali, boleh dipimpin dulu teman-temannya sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan bukti kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ali. Untuk anak-anak Ibu, boleh silakan on kameranya terlebih dahulu untuk Ibu mengambil sesi dokumentasinya sebentar sebagai bukti kegiatan kita di hari ini. Sekretaris Afrida, apakah teman-teman hadir semua ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Ibu izin ambil untuk sebentar. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke, ini kita masuk kepada materi baru yaitu kinetikas. Jadi, adapun KD yang kita capai pada hari ini yaitu KD 3.6 menerapkan konsep teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup dalam kehidupan sehari-hari, serta KD 4.6 menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas beserta makna fisiknya. Adapun tujuan yang diharapkan pada pertemuan kita hari ini yaitu melalui video dari YouTube, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fenomena terbangnya balon udara dengan tepat. Kemudian melalui fenomena balon udara, peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep hukum yang mendasari teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir yaitu melalui kegiatan praktikum sederhana secara virtual, peserta didik diharapkan mampu memecahkan persoalan terkait hubungan antara suhu dan volume gas dalam ruangan tertutup pada tekanan yang konstan. Nah, silakan tonton video berikut untuk menambah pengetahuan kalian serta sebagai gambaran materi kita pada hari ini. LPG saat ini sudah menjadi bahan bakar dan kebutuhan utama rumah tangga warga Indonesia. Ya, namun terbanyak yang tahu tentang sejarah, proses pembuatan dan bahan penyusun LPG. Liquefied Petroleum Gas atau LPG awalnya merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak. Biasanya berasal dari bahan bakar fosil yang diproduksi selama pemurnian minyak mentah atau diekstrak dari minyak ketika keluar dari tanah. LPG pertama kali diproduksi pada tahun 1910 oleh ahli kimia asal Amerika Serikat, Dr. Walter Snelling. Snelling melakukan percobaan dengan menyelidiki uap dari bahan bakar mesin. Uap tersebut merupakan bentukan dari gas propana, butana, dan hidrokarbon lainnya. Gas-gas inilah yang menjadi komponen utama LPG.
Gas ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga dan pada tahun 1912 resmi diperdagangkan secara komersial. Di Indonesia, LPG diproduksi oleh Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau Pertamina dengan merek dagang LPG. LPG yang dipasarkan ini adalah gas campuran yang terdiri dari gas propana dan butana. Untuk faktor keselamatan, LPG dimasukkan ke dalam tabung yang tahan terhadap tekanan dan terbuat dari besi baja serta dilengkapi dengan pengatur tekanan. Selain itu, untuk mendeteksi terjadinya kebocoran, zat merkaptan ditambahkan dalam kandungan LPG. Cara kerja zat merkaptan adalah memberi bau khas, sehingga kebocoran gas mudah dideteksi. LPG Pertamina umum dipasarkan di masyarakat dalam kemasan tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Nah, jadi dari video tersebut kita tahu bagaimana sejarah, lalu proses pembuatan, dan bahan penyusun dari salah satu gas, yaitu gas LPG. Nah, jadi materi kita kan pada hari ini yaitu teori kinetik gas. Jadi kita perlu tahu yang dasar-dasarnya dulu. Jadi kira-kira menurut sepengetahuan kalian, ada yang tahu nggak? Tahu berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang tahu bagaimana sifat-sifat dari gas? Saya, Bu. Ya, Jana, silakan. Mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan ada di segala tempat, Bu. Ya, benar ya. Ada yang tahu lagi nggak sifat-sifat dari gas? Susunan partikelnya tidak teratur, Bu. Oke, benar ya yang disampaikan oleh Jana dan Putri tadi, bahwa sifat-sifat gas itu diantaranya mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi udara yang ada di sekitar kita itu merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi dia mampu menempati suatu ruang dan selalu mengikuti ruang atau wadahnya tersebut. Kemudian di segala tempat, menekan ke segala arah. Lalu jarak antar partikelnya itu tidak tetap, sehingga susunan partikelnya itu tidak teratur dan gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah. Serta yang terakhir yaitu gerakan partikelnya itu sangat bebas. Lalu ada yang tahu nggak contoh gas dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya, Bu. Ya, Andini silakan. Oksigen, karbodioksida, dan gas LPG seperti dalam video yang Ibu tampilkan tadi. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Andini. Contoh gas dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada oksigen yang kita hirup, lalu ada angin, asap hasil pembakaran, kemudian karbon dioksida, gas LPG, gas freon pada AC, balon yang berisi udara, botol kosong yang tetap berisi udara. Contohnya adalah botol pengharum ruangan. Nah, tadi kan kita sudah tahu dasar-dasarnya tentang gas. Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti kita, yaitu materi terkait teori kinetik gas. Jadi, teori kinetik gas ini ditemukan pada pertengahan abad ke-19 bahwa beberapa ilmuwan mengembangkan suatu teori baru yang menggantikan teori kalor. Nah, teori ini berdasarkan anggapan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan selalu bergerak. Adapun bunyi dari teori kinetik gas yaitu dalam benda yang panas, partikel itu akan bergerak lebih cepat karena memiliki energi yang lebih besar daripada partikel-partikel dalam benda yang lebih dingin. Nah, teori kinetik gas berupaya menjelaskan sifat makroskopik seperti tekanan, suhu, serta volume dengan memperhatikan komposisi molekular dan gerakannya. Ada beberapa hukum yang mendasari teori kinetik gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Nah, jadi hukum Boyle ini dicetuskan oleh Robert Boyle. Dia menyatakan bahwa
jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Kalau secara matematis, PV itu konstan. Nah, untuk hubungan tekanan dan volume pada suhu konstan dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, kira-kira proses apa yang terjadi pada grafik hukum Boyle tersebut? Apakah dia isobarik, isotermal, atau isokorik? Ada yang tahu? Isotermal, Bu. Alasannya karena apa nih isotermal? Terjadi karena pada suhu tetap. Ya, Gitu, Bu. gini, bahwa proses yang terjadi pada grafik hukum Boyle ini adalah proses isotermal karena menunjukkan proses perubahan keadaan sistem pada suhu yang konstan. Adapun penerapan dari hukum Boyle ini adalah ketika kita menarik nafas, maka volume di dalam rongga dada kita itu akan meningkat, sedangkan tekanan di bawah paru-paru cenderung menurun. Jadi hukum kedua yang mendasari teori kinetik gas yaitu hukum Charles. Nah, jadi hukum Charles ini dikemukakan oleh Jacques Charles. Nah, jadi dia menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, secara matematis, volume dibagi suhu itu adalah konstan, atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 per T2, di mana V itu merupakan volume dan T itu adalah suhu. Nah, untuk grafik hubungan antara volume dan suhu pada tekanan konstan dapat dilihat pada grafik tersebut. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa bahwa semakin tinggi suhunya, maka akan semakin besar pula volumenya. Artinya kan antara suhu dengan volume itu sebanding. Nah, maka proses yang terjadi pada hukum Charles, grafik hukum Charles tersebut adalah proses isobarik, di mana proses tersebut terjadi pada tekanan yang konstan. Nah, untuk penerapan hukum Charles dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadi pada ban mobil. Nah, jadi ketika ban mobil ini dipanaskan, maka suhu di dalam ban tersebut ikut menjadi panas. Artinya kan suhu di dalam ban mobil tersebut semakin tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu akan menyebabkan volume di dalam ban akan meningkat pula. Artinya kan sebanding antara perubahan suhu dengan volumenya. Nah, atau misalkan kita letakkanlah kan ban pada cuaca yang panas, lama-kelamaan udara di dalam ban tersebut ikut semakin tinggi suhunya, maka lama-kelamaan volumenya juga akan meningkat dan menyebabkan ban mobil tersebut menjadi pecah. Kemudian yang ketiga yaitu ada hukum Gay-Lussac. Dia menyatakan bahwa jika volume suatu gas dijaga konstan, maka akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Atau secara matematis, P per T itu konstan. Untuk hubungan tekanan dan suhu pada volume konstan dapat dilihat pada grafik tersebut. Nah, grafik tersebut menunjukkan proses isokorik karena menunjukkan proses perubahan keadaan sistem pada volume yang konstan. Salah satu penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari kita itu terjadi pada botol atau kaleng aerosol. Kira-kira apa yang terjadi jika botol atau kaleng yang berisi gas ini kita lemparkan ke dalam api? Akan terjadi Afrida, ledakan pada kaleng tersebut, Bu.
Ya, bahwa jika kalau misalnya kita lemparkan botol atau kaleng yang berisi gas, maka tekanan di dalam di dalam kaleng tersebut akan meningkat sehingga akan menyebabkan suatu ledakan. Dan yang terakhir yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac, dinyatakan bahwa hasil antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap, atau secara matematis P dikali V dibagi T adalah konstan. Di sini Ubu sudah menyajikan video terkait balon udara. Silahkan amati dan analisis apa yang terjadi pada balon udara tersebut. Silahkan kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Jadi apa yang kalian amati dari video balon udara tersebut? Balon udara dapat terbang karena dipanaskan. Jadi balon udara dapat terbang hanya karena dipanaskan. Lalu kenapa balon udara tersebut hanya dapat terbang saat udara di dalamnya dipanaskan? Karena balon udara hanya dapat terbang saat udara di dalamnya dipanaskan, karena ketika dipanaskan, volume di dalam balon udara meningkat sehingga balon udara akan lebih mudah terangkat ke atas, Bu. Itu masih hipotesis sementara kalian ya. Jadi untuk membuktikan pernyataan kalian tersebut benar atau tidak, silahkan lakukan praktikum secara virtual menggunakan paid simulation. Lalu hipotesis yang sudah kalian sebutkan tadi tulis dalam LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Nah, sebelum memulai praktikum, Ibu membagikan kelompok terlebih dahulu menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Ali, Ayu, dan Andini. Kelompok 2 Indah, Novita, dan Razita. Dan kelompok 3 ada Afrida, Nurjana, dan Putri. Nah, silakan buka Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah menyajikan LKPD terkait materi teori kinetik gas. Silakan pahami petunjuk LKPD-nya dan silakan baca materi terlebih dahulu. Dan di sini sudah Ibu masukkan toolbox apa saja dan fungsinya. Nah, yang hipotesis yang kalian sebutkan tadi, silakan tulis hipotesisnya di sini. Kemudian variabelnya tentukan, ada variabel kontrol, manipulasi, dan respon. Nah, untuk linknya di sini Ibu sudah masukkan. Tampilannya akan menjadi
seperti ini, silakan pilih yang gas ideal. Nah, kemudian ikuti petunjuk dalam LKPD bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini pada tabel pengamatan tentukan tekanan yang kalian gunakan. Nah, kemudian tentukan lebarnya berapa, tingginya berapa, agar bisa mencari volumenya itu berapa. Dan tuliskan hasil analisis beserta kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktikum yang kalian lakukan nanti. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada ya. Oke, silahkan lakukan praktikumnya. Download link untuk praktikumnya pada LKPD yang Ibu berikan pada Google Classroom-nya. Baik, Bu.
Ada yang bingung nggak dari praktikumnya? Saya, Bu. Iya. Silakan Suhu, Anini. suhu yang digunakan pada praktikum ini bebas kan, Bu? Iya, bebas ya. Kalau bisa suhunya itu dibuat cenderung dari percobaan 1 sampai 4 dibuat meningkat ya. Baik, Bu. Untuk lebar dan tingginya bagaimana, Bu? Untuk lebar sama tingginya itu karena bentuk dari bendanya itu kan seperti kubus, jadi kalau kita ukur panjangnya seperti sebelum dinaikkan suhunya itu kan 10 nanometer, jadi untuk lebar dan tingginya buat saja 10 nanometer ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai praktikumnya, Nak? Sudah, Bu. Oke, kalau udah
sudah selesai. Untuk hari ini silakan kelompok 2 presentasikan hasil praktikumnya. Silakan share screen pada kelompok 2. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada materi teori kinetik gas. Adapun anggota kelompok kami ada Indah Sri Ramadhani, Novita Nabila, dan saya sendiri Razita Syaira Lubis. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu orientasi masalah. Bagaimana cara yang digunakan agar balon udara bisa terbang, dan yang kedua, mengapa balon udara tersebut hanya dapat terbang saat udara di dalamnya dipanaskan. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, balon udara bisa terbang karena dipanaskan. Yang kedua, balon udara hanya dapat terbang saat udara di dalamnya dipanaskan karena ketika dipanaskan, volume di dalam balon udara meningkat sehingga balon udara akan lebih mudah terangkat ke atas. Selanjutnya, variabel-variabel yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan itu adalah tekanan. Lalu yang kedua, variabel manipulasi itu adalah suhu. Dan yang ketiga, variabel respon itu adalah volume. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat ada laptop atau smartphone, bahan ada software PET simulation. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, membuka simulasi PET bagian sifat gas di komputer atau laptop melalui link yang tertera di layar. Lalu, pada gas properties, memilih icon ideal. Yang ketiga, menekan handle pompa untuk memasukkan gas ke dalam pompa pada parameter yang konstan. Pilih tekanan, perhatikan tekanan pada barometer, lalu mencatat nilai tekanan yang terbaca pada barometer sebagai nilai P tetap. Yang keempat, mengukur panjang kotak dengan menggunakan alat bantu penggaris. Yang kelima, mencatat nilai suhu yang terbaca pada termometer. Yang keenam, menaikkan suhu dengan menggunakan pengatur suhu, tunggu hingga tekanan kembali ke kondisi awal, kemudian catat panjang kotak dan suhu gas. Yang ketujuh, mengulangi langkah 5 untuk mendapatkan beberapa nilai suhu dan panjang kotak, lalu menuliskan hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Novita Nabila. Kepada Novita Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tabel pengamatan di mana tabel pengamatannya merupakan tabel hubungan antara suhu dengan volume pada tekanan konstan. Di mana tekanannya ialah 12,5 atm dengan lebar 10 nanometer dengan tinggi 10 nanometer. Nah, pada suhu 300 Kelvin panjangnya ialah 10 nanometer dengan volume, di mana volume ialah P kali L kali T sebesar 1000 dan V per T sama dengan 3,33. Kemudian pada suhu 350 Kelvin dengan panjang 11,7 dengan volume 1170 dengan nilai V per T 3,34. Kemudian pada suhu 400 Kelvin dengan panjang 13,3 nanometer dengan volume 1330 dengan nilai V per T 3,33. Kemudian pada suhu 450 Kelvin dengan panjang 15 dengan volume
1500 dengan nilai V per T 3,33. Nah, analisis yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu grafik hubungan antara suhu dan volume, di mana hubungan antara suhu dan volume gas pada tekanan konstan dapat dilukiskan seperti grafik yang telah disajikan pada layar, di mana grafik tersebut menunjukkan gas dalam ruang tertutup mengalami proses isobarik, yaitu proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan pada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Kemudian yang kedua, hasil bagi V terhadap T untuk keempat data yang diperoleh, di mana berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, bahwa hasil bagi volume terhadap suhu dari percobaan 1 sampai 4 adalah konstan, yaitu 3,33. Hal tersebut sesuai dengan hukum Charles yang menyatakan bahwa hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap akan bernilai tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai V per T sama dengan konstan. Kemudian hubungan antara suhu dengan volume, di mana pada gas yang tekanannya tetap, jika dipanaskan atau suhu dinaikkan, maka volume akan bertambah atau mengambang. Sesuai dengan hukum Charles bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Secara matematis dirumuskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita Nabila. Selanjutnya bagian kesimpulan akan disampaikan oleh teman kita, Indah. Kepada Indah saya persilakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan bagian kesimpulan yang pertama. Jika tekanan gas dijaga tetap, maka volume gas ideal sebanding dengan suhunya. Kemudian yang kedua, pada tekanan tetap, nilai volume banding suhu atau V per T yaitu adalah konstan. Kemudian yang ketiga, secara matematis, hubungan volume atau V dengan suhu gas atau T dalam ruang tertutup pada tekanan konstan dapat dituliskan dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah. Sekian hasil praktikum kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kelompok penyaji. Iya, Ali, silakan. Saya ingin bertanya mengenai nilai dari V per T tadi. Apakah nilai dari V per T tadi selalu tetap nilainya meskipun suhunya berubah-ubah? Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi benar ya, meskipun suhunya itu berubah-berubah, tetapi nilai V per T-nya itu nilai V per T-nya itu selalu konstan sesuai dengan pernyataan hukum Charles tadi. Jadi praktikum ini telah berhasil membuktikan hukum Charles tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya kepada teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, jadi dari hasil praktikum kalian diperoleh bahwa pada gas yang tekanan tetap, jika suhu dinaikkan, maka volumenya itu akan bertambah atau mengembang, ya kan, sesuai dengan pernyataan hukum Charles bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk Razita, boleh Ibu mau share screen dulu?
Baik, nah jadi kan tadi di awal Ibu sudah menyajikan permasalahan terkait terbangnya balon udara. Nah, kira-kira setelah proses pembelajaran kita selesai, nah dari mulai Ibu menjelaskan teori terkait teori kinetik gas, kemudian praktikum yang sudah kita lakukan tadi, jadi terbangnya balon udara ini kira-kira menerapkan hukum apa dari ketiga hukum yang mendasari teori kinetik gas? Apakah hukum Boyle, Charles, atau Gay-Lussac? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, silakan Razita. Hukum Charles, Bu. Karena dari hasil praktikum itu menunjukkan bahwa pada tekanan konstan, ketika suhu itu dinaikkan, maka volume benda akan meningkat pula. Lalu semakin tinggi suhu atau semakin panas, maka partikel akan semakin kurang rapat dan lebih ringan, sehingga balon udara itu mudah terangkat ke atas. Begitu, Bu. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Razita, bahwa balon udara ini menerapkan salah satu hukum teori kinetik gas, yaitu hukum Charles. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan ulang terkait atau memperjelas terkait terbangnya balon udara tersebut. Nah, jadi balon udara itu dapat terbang karena ada udara yang dipompakan ke dalam balon udaranya. Nah, jadi udara yang dimasukkan ke dalam balon udara tersebut tidak sembarangan udara atau gas. Nah, jadi udara yang dipompakan ke dalam balon udara itu adalah gas helium. Nah, kenapa gas helium, kenapa tidak gas yang lain gitu kan. Nah, jadi terdapat beberapa sifat dari gas helium yang menyebabkan digunakan pada balon udara. Di antaranya yang pertama yaitu helium lebih ringan dari udara, kemudian helium tidak mudah terbakar dan tidak bereaksi dengan bahan kimia yang lain. Dan yang terakhir yaitu dia memiliki kemampuan angkat, artinya dia bisa untuk 10 liter helium bisa mengangkat benda seberat 10 gram. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka gas helium dipilih untuk digunakan pada balon udara. Nah, gas yang dimasukkan ke dalam balon udara tersebut kita atur apakah mau kita naikkan temperatur gasnya atau mau kita turunkan. Nah, jadi karena kan balon udara ini terkait dengan temperatur udaranya. Nah, jadi seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan burner. Nah, kita bisa atur alat burner tersebut untuk mengatur temperatur udaranya, apakah suhunya mau kita naikkan atau mau kita turunkan. Nah, jadi kan Saudari Razita sudah menjelaskan bahwa balon udara ini menerapkan hukum Charles, di mana hukum Charles itu bunyinya semakin tinggi suhu, maka semakin besar volume balon udara. Nah, selanjutnya di awal tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa pada udara yang kurang padat dan pada udara yang panas itu menyebabkan gas itu menjadi kurang padat dan lebih ringan dibandingkan udara dingin. Nah, jadi dari praktikum yang sudah dilakukan terlihat bahwa pada suhu 300 Kelvin jarak antar partikelnya ini lebih dekat antar satu partikel dengan partikel lainnya. Artinya kan lebih padat gitu ruang di dalam ruang ini. Sedangkan pada suhu 400 Kelvin jarak antar partikelnya satu dengan yang lainnya itu sangat berjauhan, yang menyebabkan gas di dalam benda tersebut menjadi lebih ringan. Sedangkan kalau pada udara yang lebih dingin itu
gasnya itu menjadi lebih berat. Hingga pada suhu yang lebih tinggi, benda itu lebih mudah terangkat ke udara dibandingkan yang udara dingin. Selanjutnya, naik atau turunnya balon udara ini juga dipengaruhi oleh hukum Archimedes. Nah, jadi hukum Archimedes ini berlaku untuk semua jenis fluida, salah satunya adalah gas. Nah, di mana rumus dari hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan log F dikali VBF dikali G, di mana FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya apung, kemudian VBF itu adalah volume udara, dan G itu adalah gaya gravitasi, dan Rho, F itu adalah massa jenis udaranya. Nah, maksud dari rumus tersebut, gaya apung yang diterima oleh suatu benda melayang di suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, untuk menaikkan atau menurunkan balon udara, kita dapat merubah nilai dari volume fluidanya atau volume gas, karena untuk massa jenis gas dan massa jenis udara dan gaya gravitasi itu nilainya tetap kan, sehingga dia konstan. Yang hanya dapat kita rubah adalah volume dari udaranya. Nah, merubah nilai dari volume udara itu dapat dilakukan dengan cara mengisi balon sehingga berat udara yang dipindahkan lebih berat dari berat balon. Nah, untuk menaikkan balon udara itu kita dapat lakukan dengan menaikkan volume udara pada balon. Nah, gimana caranya kita menaikkan volume pada balon? Yaitu dengan memanaskan udara dalam balon menggunakan bara api. Artinya kita tingkatkan suhunya terlebih dahulu, sehingga berat balonnya itu menjadi lebih kecil daripada gaya angkatnya. Maka menyebabkan balon lebih mudah bergerak ke atas. Sedangkan untuk menurunkan balon udara dapat dilakukan dengan menurunkan volume udara pada balon, yaitu dengan cara mengurangi atau mematikan bara api dalam balon, sehingga berat balon itu lebih besar dari gaya angkatnya. Maka balon itu akan lebih mudah turun ke bawah. Jadi sudah terjawab ya permasalahan terkait terbangnya balon udara tersebut. Nah, jadi kalian dari pembelajaran kita hari ini atau dari praktikum tadi ada yang sulit atau tidak menurut kalian? Saya, Bu. Ya, Indah. Jadi dari praktikum kami hari ini yang sudah kami lakukan tadi, kelompok kami agak sulit untuk mengatur tekanannya, Bu, agar tetap konstan pada praktikum. Ya, untuk menggunakan praktikum secara virtual ini, yaitulah salah satu kelemahannya ya. Kita agak sulit mengatur tekanannya supaya dia tetap konstan. Kita harus pandai mengatur tekanan. Nanti bisa lihat masuk offline sehingga kita dapat melakukan praktikum. Nah, jadi untuk evaluasi ini silakan buat Google Classroom. Di situ Ibu sudah memasukkan 10 soal pilihan ganda. Silakan kerjakan dan diikuti depannya. Dan untuk minggu depan kita masih tetap ada materi teori kinetik gas ini. Nah, sekian proses pembelajaran kita hari ini. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat pagi semuanya.